Halo semuanya, aku Atis Fadriza, welcome back to my YouTube channel. Di channel ini aku bakalan bahas seputar kesehatan, CPNS, dan juga self-improvement. Jadi sebelum mulai jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel ini. Oke guys, jadi di video kali ini aku bakalan bahas hal yang harus dan jangan kamu lakukan supaya kamu 1000% lulus tes administrasi CPNS 2023. Pastikan kamu tidak kalah sebelum bertanding. Dan aku juga sekalian mau membahas pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di video aku yang ini. Yang pertama, seluruh calon ASN wajib membuat akun baru di webnya SSC ASN. Nah, jadi kan sekarang belum dibuka nih. Kalian bisa mendaftarkan diri kalian ketika pendaftaran sudah dibuka. Semuanya wajib buat akun baru, baik itu yang baru tes maupun bagi peserta yang sudah pernah tes di tahun-tahun sebelumnya. Jadi akun kalian yang udah pernah buat kemarin itu istilahnya udah hangus. Yang kedua, lengkapi seluruh berkasnya. Ingat, jangan ada yang ketinggalan satu berkas pun. Kamu juga udah bisa persiapkan dari sekarang seperti KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, kemudian ada akreditasi, foto formal, swafoto, dan berkas-berkas lainnya yang memang dibutuhkan oleh instansi kamu. Untuk teman-teman yang tinggal di perantauan ataupun kuliahnya dulu itu jauh, udah bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Karena memang ketika seleksi CPNS itu rame banget orang yang bikin ataupun ngurus berkas tersebut. Jadi prosesnya itu bakalan lama. Makanya kalian itu harus cicil berkasnya dari sekarang. Yang ketiga, pastikan kamu mendaftar sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh instansi kamu. Contohnya kayak pendidikan terakhir. Jangan sampai kamu itu D3 tapi daftar di S1 ataupun kamu yang S1 mendaftar di D3. Tapi kalau misalnya kamu mau daftar di lulusan SMA dan kamu ijazahnya itu S1, kamu bisa menggunakan ijazah SMA untuk formasi tersebut. Kemudian seperti jalur cum laude, kalau kamu emang nggak cum laude, jangan sampai kamu daftar di jalur cum laude. Adanya sertifikasi, batas usia, dan lain-lain. Nah, terus ada juga nih yang nanyain, Kak, kalau misalnya aku perawat, terus aku mau daftar selain perawat atau bidan, bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa, tapi kamu harus daftar di formasi yang membuka untuk seluruh jurusan. Yang keempat, upload sesuai dengan tempatnya. Ini penting banget buat kalian ya, karena ternyata masih rame orang-orang yang nggak lulus karena salah upload ya. Jadi yang harusnya upload akreditasi tapi dia malah upload ijazah. Guys, ini menggunakan sistem bukan manusia. Jadi nggak mungkin mereka itu salah dalam menyeleksi administrasi kita. Jadi jangan pernah salah untuk mengupload berkas. Yang kelima, pastikan berkas kamu itu jelas terbaca, tidak gelap dan tidak buram. Jadi rupanya banyak yang tanyain ke aku, dulu aku tuh scan-nya pakai apa? Apakah pakai HP atau gimana? Jadi jika teman-teman ragu menggunakan aplikasi scanner di HP, takut buram atau gelap, maka langsung aja ke abang-abang fotokopi ya. Biar lebih pasti dan kalian juga bisa langsung minta size-nya itu sesuai dengan persyaratan. Jadi aku mau bilang buat teman-teman jangan pelit selama seleksi administrasi CPNS 2023 ini. Jangan pernah pelit untuk diri sendiri apalagi dalam seleksi. Kalau memang dibutuhkan untuk scan di fotokopi dan mengeluarkan sedikit biaya ya nggak apa-apa, daripada kita menggunakan HP yang gratis dan tidak terbaca oleh sistem. Nah, kalau aku dulu karena memang ada printer, jadi aku scan-nya itu pakai printer yang memang bagus dan jelas. Yang keenam, surat pernyataan dan surat lamaran. Jadi teman-teman jangan khawatir apalagi bingung ya, karena surat pernyataan dan surat lamaran ini nanti ada formatnya sendiri, jadi kita bakalan download. Nanti kita dapat soft file-nya dan kita isi aja sesuai dengan identitas kita. Ini aku ada contohnya, contoh punya aku tahun 2021 ya. Nah, jadi nanti kita tinggal isi aja nih identitas kita yang ada di sini. Kemudian nanti di sini ada pernyataan ya, pernyataan tidak pernah dipidana, tidak pernah diberhentikan yang tidak hormat, kemudian tidak menjadi anggota parpol, bersedia mengabdi kepada pemerintah, dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi, paling singkat itu selama 10 tahun dan yang lain-lain.
Nah, jadi ini nanti memang bakalan ada. Jadi bukan dibikin sendiri. Nah, untuk surat lamaran juga ada formatnya sendiri sesuai dengan instansi yang kita tuju. Misalnya aku nih untuk pemerintah Provinsi Aceh. Nanti pelamar yang menunjukkan lamarannya ke pemerintah Provinsi Aceh itu punya formatnya sendiri. Jadi pada waktu itu di pendaftaran memang disebutkan surat lamaran harus ditulis sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman tulisannya kurang bagus itu nggak apa-apa ya, itu oke-oke aja. Jadi nggak mesti harus bayar orang untuk tulisan tegak bersambung atau yang lain-lain. Aku tuh tulis sendiri, tulisannya nggak bagus ya kalau bisa aku bilang, tapi pakai huruf kapital dan jelas. Mungkin ada 3 kali aku koreksi karena memang ada yang ketinggalan huruf dan lain-lain. Yang penting aku kemarin buat sendiri. Guys, buat kalian yang lagi nyari bimbel yang super bagus dan juga affordable, langsung aja ke bisacpns.com. Daftarkan email dan juga password kamu, kemudian langsung login ke portal bisacpns.com. Di Bisa CPNS, kalian bukan cuma dapat bimbelnya aja, tapi juga pretest, post-test, kemudian ada mini quiz setiap harinya dengan jumlah total kelasnya itu sebanyak 21 kelas. Kalian juga bebas konsultasi dengan mentor terkait dengan soal-soal TIU, TWK, dan juga TKP. Langsung aja klik di menu mentoring SKD dan masukkan kode voucher bila ada. Kalian bisa pakai kode voucher aku, yaitu Atisbisa 56 dan dapatkan potongan harga sebanyak Rp20.000. Dan langsung aja beli paket SKD mentoring yang berlaku selama 12 bulan. Oh iya, kalian jangan lupa juga kepoin Instagramnya bisa cpns.com karena di sini bakalan banyak banget berita-berita terupdate terkait dengan CPNS, kemudian ada tryout spesial pembukaan CPNS dan juga info-info menarik lainnya. Selain itu, kalian juga bisa belajar TIU, TWK, dan TKP di Instagramnya bisa cpns.com. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di bimbel bisa cpns.com. Yang ketujuh ada materai. Guys, aku mau bilang lagi, jangan pernah pelit selama seleksi administrasi CPNS 2023. Jangan pernah download materai di Google, mungkin saking nggak mau keluar duit ya. Karena rupanya case ini kejadian di temennya teman aku yang memang nggak mau keluar duit sedikit pun, sampai-sampai materainya itu di download di Google ya. Jadi download materai di Google, dipotong, kemudian ditempel. Itu jangan pernah sedikit pun kepikiran di kepala kalian untuk bikin kayak gitu ya. Please. Oke, kemudian jangan pernah gunakan satu materai untuk semua berkas. Jadi kalau memang ada 3 berkas yang membutuhkan materai, maka beli 3 materai. Jangan pakai satu materai untuk semua berkas. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat ini ya, nah kayak yang di surat pernyataan aku nih, jadi di materai ini ada nomor serinya ya teman-teman. Jadi nggak mungkin nomor serinya itu sama di setiap materai. Ingat, berkas kita itu diseleksi oleh sistem, oleh komputer. Jadi nggak mungkin silap. Oke. Yang kedelapan, SKCK. Ya, jadi jangan buru-buru bikin SKCK karena SKCK itu tidak termasuk ke dalam persyaratan administrasi CPNS. Jadi SKCK itu adalah persyaratan untuk pengajuan NIP ketika teman-teman sudah lulus. Jadi tidak diperlukan untuk administrasi pendaftaran CPNS 2023. Kecuali nanti jika memang ada beberapa instansi yang mempersyaratkan SKCK tersebut. Tapi waktu dulu aku nggak ada persyaratan SKCK ketika daftar CPNS. Yang kesembilan ada pas foto dan swafoto atau selfie. Nah, untuk pas foto itu latar merah dan menggunakan pakaian yang formal. Kalau dulu aku pakai foto yang untuk ijazah. Nah, untuk teman-teman yang mungkin foto ijazahnya itu udah lama, bisa menggunakan foto terbaru ya dengan pakaian formal. Nah, untuk swafoto di tahun 2019 itu masih menggunakan KTP dan juga kartu pendaftaran. Tapi di tahun 2021 kemarin udah nggak lagi. Langsung aja selfie sendiri, nggak pegang apa-apa. Nah, untuk foto selfie sendiri, teman-teman gunakan pakaian yang rapi ya, yang tidak mencolok. Jadi usahakan untuk backgroundnya itu pilih dinding yang polos aja. Jadi jangan yang aneh-aneh ya. Yang ke-10 ada surat sehat. Jangan buru-buru bikin surat sehat ya. Tunggu pengumuman resminya karena
di surat sehat itu kan ada harus mencantumkan kebutuhannya itu untuk apa. Nah, jadi formatnya itu harus seragam. Tunggu aja pengumuman resminya. Yang ke-11 ada akreditasi. Dulu aku pakai akreditasi prodi dan universitas itu sesuai dengan tahun aku lulus ya, bukan di tahun yang terbaru. Jadi buat yang tanyain kemana kita mintanya, teman-teman bisa langsung aja ke bagian kepegawaian di fakultas dan juga di universitas. Kalau dulu aku itu emang udah dapat dari teman aku ya, jadi teman aku tuh udah duluan minta soft filenya ke bagian kepegawaian dan dia itu langsung share di grup angkatan. Jadi dia itu memang dalam bentuk soft file. Yang ke-12, jika memang ada data yang tidak sesuai dan mungkin teman-teman mau ubah, maka pedomannya itu adalah ijazah. Jadi kalau misalnya ada yang salah di KTP atau di mana, maka ikutin yang ijazah. Kayak aku nih, ijazah aku itu kan namanya Siti Ifrohatis. Sedangkan sebenarnya di akte sama KTP aku itu namanya Siti Ifrohatis Fajriza. Jadi semuanya itu udah diubah mengikuti ijazah aku. Yang ke-13, jangan terlalu cepat submit ya. Jadi harus dicek berulang kali. Cek berulang kali berkasnya itu udah tepat dan udah lengkap ya. Jadi nggak cuma lengkap tapi juga tepat di uploadnya. Kalau aku dulu setelah aku cek berulang kali, aku suruh lihat lagi nih sama teman aku Alia, thanks Alia. Jadi dia itu yang ngecek lagi berkas aku itu udah lengkap dan udah tepat lokasinya. Jadi kalau misalnya kalian itu takut berkas kalian itu ada yang ketukar atau apa, setelah kalian cek berulang kali, kalian bisa kasih ke orang yang kalian percayai untuk cek lagi. Dan kenapa aku bilang jangan terlalu cepat submit, jadi pengalaman aku ya di tahun 2021, aku itu lumayan cepat submitnya ya, mungkin di minggu yang pertama. Terus tiba-tiba di pertengahan mau akhir gitu, awalnya itu kan nggak bisa nih ngeliat berapa jumlah pelamar di instansi aku. Tiba-tiba di pertengahan dah mau akhir gitu, sistemnya itu kebuka dan bisa ngeliat berapa pelamar di instansi yang kita tuju. Jadi kayak cuma 2 hari aja dibukanya. Di instansi yang mau aku lamar itu kan ada 2, sama-sama di Pemprov. Yang aku lamar ini, rupanya waktu hari itu udah 300-an yang lamar, dan yang satu laginya itu baru 100-an yang lamar. Dan aku tuh udah submit ya, jadi nggak bisa ubah lagi. Alhamdulillah lulus karena memang udah rezekinya. Tapi kalau misalnya aku bisa kasih nasihat ataupun kasih wejangan untuk teman-teman, ya jangan buru-buru untuk submit. Yang ke-14, jangan submit di 3 hari terakhir karena dikhawatirkan sistemnya itu bakalan down ataupun servernya itu bakalan error karena saking banyaknya pelamar yang submit di hari-hari terakhir. Jadi teman-teman bisa submit di pertengahan ataupun paling telat itu H-5 sebelum ditutupnya pendaftaran CPNS 2023. Oke, sekian hal-hal yang harus dan jangan kamu lakukan supaya 1000% lulus tes CPNS 2023. Semangat ya teman-teman, semoga sukses dan juga jangan lupa daftar di bimbelnya Bisa CPNS dan gunakan kode referral ATISBISA56 untuk mendapatkan potongan harga sebesar Rp20.000. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. See you!